Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Donizal Albi, mahasiswa IAIN Kerinci dari jurusan Tertulis Bahasa Inggris kelas 2B. Halo semuanya, pada video kali ini kita akan membahas lebih luas mengenai apa itu manajemen kelas. Yang lebih tepatnya, manajemen pengelolaan kelas. Pada video kali ini, saya akan membahas mulai dari definisi, apa yang dimaksud dari manajemen kelas tersebut. Dan apa sih contoh-contoh yang sederhananya supaya kita lebih mengerti dan lebih dapat memahami mengenai apa itu manajemen kelas tersebut. Apa itu manajemen pengelolaan kelas? Kita harus mengetahui apa itu manajemen. Jadi pengertiannya, manajemen menurut KBBI adalah penggunaan sumber daya secara efektif untuk mencapai sasaran, pimpinan yang bertanggung jawab atas jalannya perusahaan dan organisasi. Manajemen juga dapat diartikan sebagai kemampuan dan keterampilan yang dimiliki seseorang untuk melakukan suatu kegiatan baik secara perorangan atau berkelompok dalam mencapai tujuan organisasi secara efektif dan juga efisien. Ya, tadilah yang seperti saya jelaskan adalah pengertian manajemen. Nah, tadi kan ada manajemen pengelolaan kelas. Selanjutnya, kita akan mengetahui apa itu yang dimaksudkan dengan kelas. Jadi, secara sederhananya, kelas adalah unit kerja terkecil di sekolah atau di perguruan yang digunakan untuk pembelajaran. Secara umum, jenjang usia siswa menentukan pembagian kelas sebagai unit. Dari penjelasan tadi, adapun tokoh yang memberikan pendapatnya mengenai apa itu manajemen kelas, yaitu menurut Weber pada tahun 1986, manajemen kelas merupakan aktivitas yang dibuat, dikelola, dan dipertahankan guru agar suasana kelas dengan tertib dan sesuai aturan yang telah dibuat, mengembangkan dan melakukan kontrol perilaku yang diharapkan di kelas dan mengurangi perilaku yang tidak diharapkan. Jadi simpelnya, manajemen kelas yaitu teknik atau cara guru agar mengontrol kelas tersebut untuk menjalani pendidikan supaya pendidikan tersebut mencapai tujuan yang diinginkan dan tidak lari ataupun tidak menyimpang dari tujuan awal pendidikan tersebut. Ya, itulah tadi mengenai definisi manajemen pengelolaan kelas. Jika kalian masih sulit memahami mengenai penjelasan tadi, intinya manajemen pengelolaan kelas itu ya seperti cara kita mengatur supaya suasana kelas itu tetap efektif dan efisien dalam mencapai tujuan pendidikan. Mengatur di sini bukan dalam artian kita mengatur hanya bentuk-bentuk spesifiknya saja, melainkan seluruh aspek yang ada di dalam ruang kelas tersebut. Ya, tidak hanya guru, semuanya harus berperan aktif dalam manajemen kelas ini. Jika hanya mengandalkan guru, maka manajemen kelas ini tidak akan berhasil. Jika kita sudah sama-sama mengerti mengenai definisi dari manajemen pengelolaan kelas, kita akan lanjut ke berikutnya setelah definisi, yaitu tujuan dan juga prinsip-prinsip mengenai manajemen kelas. Secara umum, tujuannya ada dua. Yang pertama, tujuan dari manajemen kelas tersendiri, yang pertama yaitu untuk mengatur kelas seperti yang telah dijelaskan tadi. Jika kelas teratur dan juga tertata dengan sistematis, itu membuat pembelajaran semakin efektif dan juga bisa mencapai tujuan dari pendidikan itu sendiri. Setelah tujuan yang pertama, yaitu tujuan kedua. Manajemen kelas juga berpengaruh terhadap potensi-potensi dari pendidikan yang kita lakukan. Jika manajemen pengelolaan kelas yang baik, maka akan menghasilkan pendidikan yang baik pula. Dan juga sebaliknya, jika manajemen kelasnya buruk, maka pendidikan yang kita alami atau yang kita ajarkan kepada siswa membuat kualitasnya menurun dan juga bisa menyimpang dari tujuan pendidikan itu sendiri karena disebabkan dari manajemen pengelolaan kelas yang salah dan juga tidak tepat. Ya, lanjut ke pembahasan berikutnya. Apa saja yang harus di manajemen dalam pengelolaan kelas tersebut?
Nah, di sini ada pertanyaan, apa saja sih yang harus diatur untuk menciptakan suasana pendidikan atau suasana belajar yang efektif dan juga bagus untuk peserta didik. Yang pertama, tentu ruangan. Ruangan dari kelas tersebut. Karena ruangan ini sangat berpengaruh dalam keaktifan dari siswa-siswa itu belajar. Seperti penyusunan bangkunya dan juga hal-hal lain yang mungkin kadang-kali kita sepelekan dalam hal tersebut. Misalkan, ruangan untuk peserta didik yang masih SD atau TK itu menggunakan ruangan-ruangan yang memiliki warna atau colorful. Itu bisa diibaratkan melambangkan dari karakteristik peserta didik itu sendiri, yaitu kreatif. Dan sangat berbeda apabila hal tersebut dilakukan dengan peserta didik yang telah SMA dan juga melalui perguruan tinggi. Tentu kita melihat hal yang beda melalui penataan kelasnya yang terlihat lebih simpel dan juga tidak ribet dibanding penataan kelas pas TK atau SD dan lain-lain. Dan hal itu juga menyangkut dari bagaimana pembelajaran itu sendiri. Salah satunya, di SD kita terbiasa menggunakan meja yang untuk 2 orang, dan sedangkan di kuliah atau di perguruan tinggi kita hanya menggunakan meja yang menyatu dengan kursi. Yang dimana di perkuliahan ini kita bisa melihat bahwa peserta didik itu telah lebih mengerti dan lebih simpel dalam penataan buku atau hal-hal lain untuk memahami apa yang disampaikan oleh gurunya. Seperti penjelasan di awal tadi, manajemen pengelolaan kelas tidak hanya berfokus pada hal-hal yang kita lihat yang ada di dalam kelas tersebut. Hal-hal lain yang tidak kalah penting dalam manajemen pengelolaan kelas yaitu yang pertama, cara pengajaran guru, administrasi kelas, mengatur perilaku, dan pemberian motivasi kepada siswa agar bisa belajar dan menjalani pendidikan tanpa tekanan apapun. Pendekatan daftar, dan juga melakukan pembelajaran dengan cara berkelompok. Pembelajaran dengan cara berkelompok juga termasuk manajemen kelas, karena manajemen kelas yaitu strategi untuk mengatur pembelajaran supaya lebih efektif dan lebih mudah serta lebih efisien dalam mencapai tujuan pendidikan itu sendiri. Kita telah belajar mengenai manajemen pengelolaan kelas, mulai dari definisi, tujuan, dan lain-lain. Nah, bagaimana pemahaman kalian mengenai materi yang saya sampaikan ini? Tapi kalian pasti bertanya-tanya, bagaimana sih contoh yang sering kita temui tentang manajemen pengelolaan kelas ini? Untuk salah satu contohnya, saya ambil contoh yang umum kita ketahui dan kita temui dalam pendidikan. Kalian pasti punya teman yang suka ngobrol saat belajar. Pas guru menjelaskan, dia sibuk mengobrol dengan temannya, melakukan hal-hal yang di luar dari pembelajaran tersebut. Nah, sikap guru tersebut adalah suatu bentuk manajemen kelas. Hanya membiarkannya saja, atau memberi tugas, atau memindahkan teman yang ngobrol itu ke tempat yang lain. Itu termasuk contoh sederhana dari manajemen kelas tersebut. Dan misalkan kita ambil contoh, gurunya memindahkan teman yang ngobrol tadi ke tempat lain. Itu demi menciptakan kondisi pembelajaran yang kondusif agar guru tersebut bisa menyampaikan materinya dengan baik dan juga siswa bisa menerimanya dengan baik. Dan apabila guru hanya mendiamkannya saja dan tidak peduli dengan anak tersebut, maka akan mengganggu kondisivitas yang lain untuk memahami pembelajaran. Jadi, seperti itulah contoh sederhananya dari manajemen kelas yang saya terangkan pada video kali ini.
Ya, itulah video saya mengenai apa itu manajemen pengelolaan kelas. Semoga ilmu yang disampaikan bisa bermanfaat dan juga digunakan dengan baik. Hanya sekian, terima kasih, dan sampai jumpa di video berikutnya.